Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Kemudian jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasikan kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Selanjutnya, penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, penilaian sikap atau afektif. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon suatu objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Selanjutnya, refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.